Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali seri Discord bot di mana kita akan mempelajari tentang permission ya. Jadi sebetulnya permission ini sudah pernah saya bahas di seri sebelumnya ya. Namun di sini saya akan bahas lebih lengkap. Video sebelumnya kita sudah memperbaiki reminder, kemudian juga kita menambahkan satu komen yaitu quiz ya. Kemudian kalau kita ikuti dengan question, maka akan muncul pertanyaan ya. Kemudian setelah beberapa detik, maka akan hilang ya. Ini kita sudah mengimplementasikan fitur temporary message ya. Nah, sekarang saya mau di sini yang pertama adalah kita tahu bahwa di sini sudah saya buat text channel reminder. Nah, teman-teman jika belum buat silahkan buat juga ya. Rencananya saya mau set reminder hanya bisa dijalankan di dalam channel reminder ini gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini nanti ya di general ataupun di channel-channel yang lain gitu, untuk reminder ini tidak akan bisa kita jalankan. Kita masuk ke reminder ya di sini. Nah, sebelum semuanya dijalankan, saya mau ngecek dulu di sini ya, yaitu adalah if di sini msg.channel.id ya. Nah, saya mau ngecek ID channelnya itu sama dengan ID channel yang kita pilih untuk remindernya ya. Nah, kita kembali ke server Discord kita. Nah, di sini ya, setiap pesan, setiap user, kemudian juga setiap channel, bahkan role dan lain-lain itu memiliki ID-ID tersendiri gitu. Nah, ID ini kita bisa dapatkan ya. Cara mendapatkannya adalah klik kanan, copy ID. Nah, namun untuk bisa menjalankan fitur copy ID ini, teman-teman harus masuk ke user settings, kemudian masuk ke bagian advance ya. Nah, di dalam advance ini terdapat developer mode. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman belum centang, silakan centang ya. Nah, kalau misalkan sudah tercentang, harusnya ketika diklik kanan pada apapun itu, baik itu channel gitu ya, ataupun user di sini bisa kita copy ID-nya ya. Nah, ini kita masuk ke dalam developer mode ya. Nah, yang mau saya copy adalah yang ini ya, reminder. Nah, di sini kita bisa copy ID-nya. Kita bisa masukkan di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi, jika channel ID-nya adalah yang ini gitu ya, merujuk ke channel reminder, baru gitu. Jalankan yang ini gitu ya. Ini tinggal kita cut aja. Kita cut, kemudian kita masukkan ke sini. Nah ya, jadi kita cek dulu nih channel ID-nya yang mana gitu ya. Jadi sebelum semua dijalankan, kita bakal ngecek dulu ini. Nah, kalau misalkan dia bukan di channel reminder, saya mau berikan seperti ini, else, ya sedikit validasi. Kemudian saya mau tangkap channel yang ditujunya di sini ya, const channel sama dengan di sini client dot channel dot cage dot pine. Nah, yang bakal saya cari adalah channel di sini .id sama dengan. Kemudian di sini saya mau ambil ID yang atasnya ya, yang ini gitu. Oke, seperti ini. Kemudian baru saya message .channel .send. Kemudian saya gunakan backtick di sini, set reminder add. Nah, di sini saya mau tambahkan $channel. Oke ya, kita start lagi botnya. Kita coba buka di sini ya. Kita tes ya, reminder. Kemudian 10 second. Kemudian di sini ada rapat dengan klien gitu.
Nah, kita lihat ya di sini katanya set reminder at hashtag reminder. Jadi sekarang udah nggak bisa nih kalau misalkan kita lakukan set reminder di channel yang lain gitu ya. Nah, kalau kita klik di sini otomatis diarahkan ke remindernya. Kita akan coba di sini ya. Tanda seru reminder 10 second. Kemudian ada rapat dengan klien. Nah, baru nih di sini ya. Kita lihat ada set reminder for Afif Saipullah. Kita tunggu beberapa saat, setelah 10 detik muncul remindernya ya, ada rapat dengan klien. Itu ya untuk channel permission ya. Nah, sekarang saya mau tambah lagi satu lagi di sini. Channel namanya quiz. Kemudian create channel ya. Nah, saya mau implementasikan untuk yang komen kuisnya ya. Kembali ke codingannya. Kemudian, nah di sini kita bisa tiru yang tadi ya. If itu message .channel.id itu sama dengan. Nah, ini kita ambil dari ini ya. Nah, kita klik kanan, kemudian copy ID-nya. Kita paste ke sini ya. If message.channel.id sama dengan ID yang tadi kita copy dari channel quiz, baru kita masukkan yang ini. Kalau bukan, else ya. Di sini saya mau copy aja dari yang tadi ya. Nah, yang ini kita copy aja. Nah, seperti ini. Kemudian channel ID-nya saya ganti ya. Channel ID saya ganti ke sini. Oke, kemudian di sini quiz comment can use at gitu ya. Channel. Nah, ini harusnya sekarang quiz comment juga hanya bisa digunakan di dalam channel quiz ya. Nah, kemudian kalau saya di sini tulis quiz, kemudian question. Nah, apa itu JavaScript katanya? Nah, ini berarti sudah jalan ya. Kalau saya coba di reminder, tanda seru quiz, question. Nah ya, quiz comment can use at hashtag quiz. Itu adalah contoh penggunaan permission untuk channel ya. Nah, sekarang kan itu hanya satu channel ya. Gimana kalau misalkan banyak channel gitu? Caranya gimana? Kita masuk ke config.json atau teman-teman juga mau bikin yang lain gitu ya. Untuk config.json ini misalkan untuk hal-hal yang general, di sini bisa aja kita tambahkan misalkan permission .json gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya saya mau bikin tambahkan misalkan di sini untuk comment quiz gitu ya. Kemudian saya mau buat objek. Di dalamnya itu ada channel ya. Jadi di channel mana aja nih quiz ini bisa kita gunakan gitu ya. Nah, saya mau gunakan array di sini. Kemudian isinya saya mau copy dari quiz ini ya untuk ID yang ini ya. Ini adalah ID dari channel quiz kan, yang sudah kita tadi kopikan dari Discord-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini bisa kita hapus berarti ya. Ini bisa kita hapus. Nah, kemudian saya mau panggil yang ini ya di dalam quiz.js-nya. Caranya adalah kita buat seperti ini, const, kemudian permission ya, saya tulisnya permission sama dengan itu kita ambil dari file ya. Di sini require, kemudian kita mundur satu folder, masuk ke utils, baru masuk ke permission.json ya. Nah, ini sudah terambil harusnya. Nah, kemudian untuk mengambilnya ya, di sini kita bisa langsung tulis saja permission dot, nah quiz, kemudian dot channel ya. Untuk ini dia merupakan array ya, dia masih bentuk array. Nah, di sini saya mau tulis seperti ini berarti 0 ya. Nah, ini bisa kita cut, kita masukkan ke sini. Karena indeks dari array itu dimulai dari 0, jadi saya tulis di sini 0 untuk mengambil nilai yang mana?
saya mau mengambil nilai yang ini ya. Nah, otomatis dia jadi 0. Kalau ada value lagi di sini, misalkan saya tulis sembarang. Nah, jika ada value seperti ini, berarti saya tinggal tulis 1 ya. Oke, kita akan coba dulu ya. Kita coba di sini ya. Quiz, kemudian question. Nah, ini sudah jalan ya, seperti tadi. Kita lihat, harusnya ini 10 detik kemudian hilang ya. Oke, sudah hilang. Kita coba di general. Quiz, question. Nah, ini sama ya, permissionnya udah jalan nih. Ada yang perlu kita perbaiki lagi, kalau misalkan gitu ya, saya mau bikin channel yang lain gitu untuk menampilkan quiz ini. Misalkan di sini saya mau edit channel name-nya, jadi quiz, kemudian kelas A gitu ya. Di sini saya save. Kemudian saya mau tambahkan lagi ada quiz kelas B gitu ya. Saya tambahkan lagi di sini. Nah, ini kelebihannya kalau misalkan kita menggunakan ID ya untuk mencari channel di dalam server Discord kita. Kalau kita mengandalkan name, ketika name-nya berubah, maka otomatis kita harus merubah lagi codingannya. Tapi kalau menggunakan ID, walaupun tadi kita sudah ubah ya, namanya, ID-nya masih sama. Saya copy lagi, coba yang kelas A ini. Saya bandingkan dengan yang di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ID-nya tetap sama walaupun nama kelasnya berbeda gitu ya. Nah, saya mau kopikan yang ini, yang satu lagi ya. Saya copy ID-nya, yang kelas B ini. Oke, kemudian saya mau paste ke sini. Oke, sekarang kalau misalkan codingannya seperti ini, saya cuma bisa mengirimkan di kelas A saja. Tapi saya juga pengen ngirim si quiz ini di kelas B gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal ubah di sini sedikit. Saya tinggal hapus ini ya. Kemudian di sini tinggal tulis .includes ya. Nah, yang mau dicari apa di sini ya? Yang mau saya cari adalah message.channel.id. Nah, ini saya balikan gitu ya untuk pengkondisiannya. Nah, di sini saya mau cari dari mana, dari permission ya. Permission ini ada di permission.json, kemudian masuk ke quiz, masuk ke channel. Nah, channel ini adalah array ya. Isinya adalah kumpulan ID yang memperbolehkan komen quiz ini dipanggil gitu ya. Nah, di sini saya tulis includes. Includes ini saya mau cari di dalam array-nya ada nggak ID yang mana saya kirimkan komennya itu ada di dalam quiz channel yang berada di dalam permission.json gitu ya. Nah, seperti itu logiknya. Nah, kalau ada gitu ya, baru jalankan ini. Kita coba ya. Oke, sekarang saya mau coba di kelas A di sini. Quiz question. Nah, ini sudah jalan ya di kelas A. Kita akan coba di kelas B. Tanda seru, quiz, question. Oke, di kelas B juga jalan. Tapi kalau saya tulis di general, ya, tanda seru quiz, question. Nah, quiz comment can use at hashtag quiz kelas A. Nah, ini baru kelas A aja ya, dia ngasih taunya. Kita tambahkan nanti bahwa bisa digunakan di quiz kelas A, quiz kelas B, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah hilang tadi ya, karena setelah 10 detik dia terhapus. Oke, untuk multiple permission channel sudah berhasil ya. Nah, di sini saya mau sedikit modifikasi ya. Di sini saya hapus yang ini ya. Saya ganti jadi titik 2 aja. Kemudian di sini saya mau pindahkan ke atas ya. Baru kita akan panggil di sini untuk setiap channelnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah saya tinggal tulis permission .quiz.channel ya. Kemudian saya for each.
Yang saya for each di dalamnya saya tulis fungsi. Fungsinya saya mau ngambil value. Value ini ID ya, saya tulisnya seperti ini. Ini sebetulnya bebas, kalian mau tulis ID, mau tulis value, itu silakan aja. Nah, di sini saya tinggal cut aja yang ini ya. Nah, seperti ini, const channel sama dengan client.channel.catch.find chid. Kemudian yang ini saya ganti. Jadi apa? Jadi ID ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cari dulu channel berdasarkan ID. ID-nya didapat dari mana? Dari setiap ID yang terdaftar di dalam permission.json. Kemudian masuk ke quiz, masuk ke channel, dan di dalamnya ada, di sini ada 2 ID ya, kan terpanggil keduanya. Nah, di sini berarti saya tinggal tulis message.channel ya, .send, kemudian channel ya. Nah, seperti ini kita akan coba jalankan. Ini ada error sepertinya, kita lihat dulu. Yang menjadi error adalah for each is not function katanya. Terusnya E-nya itu huruf besar ya. Kemudian kita coba tulis quiz question ya. Oh, ini tidak muncul lagi. Ada error katanya ya. Cannot send an empty message. Oh, ini harusnya menggunakan string ya. Di sini string. Kemudian baru saya tampilkan. Nah, kita coba lagi ya, restart lagi. Nah, kita lihat di sini ya, sekarang sudah berjalan dengan baik bahwa quiz command can use at hashtag quiz kelas A, hashtag quiz kelas B ya, dia sudah mengulang. Nah, ini teman-teman juga bisa buat ini dalam bentuk misalkan message embed ya, itu silakan ya, supaya jauh lebih rapi untuk komennya ya. Oke, selanjutnya ada yang mau saya perbaiki lagi, yaitu untuk yang reminder ya. Di sini reminder tadi kita masih menggunakan static ya. Samakan seperti yang tadi ya, tulis const, kemudian permission, kemudian di sini saya mau require, kemana kita mundur 1, kemudian masuk ke utils, masuk ke permission.json ya. Nah, terus saya mau ubah lagi yang ini ya, saya mau tulis permission. Nah, di sini saya mau sedikit rubah juga. Harusnya ini dalam bentuk jamak ya. Jadi harusnya permissions supaya lebih jelas karena di dalamnya bukan hanya satu permission gitu ya. Banyak permission untuk komen-komen yang lain. Permission, kemudian nah di sini saya mau ubah juga nih namanya ya. Jadi permissions. Ya, karena tadi hanya quiz saja, sekarang sudah banyak gitu ya. Otomatis yang di quiz pun kita harus ubah ya. Di sini permissions, yang ini sama, yang bawah pun sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau tambahkan di sini berarti ya untuk reminder. Kemudian di sini saya mau tambahkan channelnya sama dalam bentuk array juga. Value-nya saya coba ambil dari yang ini ya. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya adalah saya mau panggil di sini permission dot. Tadi kita sudah tambahkan yaitu reminder. Kemudian kita masuk ke channel ya. Channel, kemudian saya mau tulis include di sini. Includes apa? Includes message ya atau msg.channel.id ya. Oke, ini ada sedikit error tadi. Ada di sini nih ya, di bagian paling atas harusnya pakai S. Tadi saya udah ubah gitu ya.
Oke, kemudian saya mau ubah juga yang bagian bawah ini. Saya bisa copy aja dari yang quiz ya. Nah, ini sama persis untuk codingannya ya. Jadi saya bisa copy, masuk ke reminder, ganti yang ini berarti. Nah, tapi yang quiz ini saya ubah jadi reminder ya. Kemudian yang ini pun sama. Reminder comment can use at. Kita coba sekarang. Kalau saya tulis di sini reminder. Kemudian saya pisahkan 10 second dengan pipe. Kemudian ada rapat dengan klien. Oke, reminder comment can use at hashtag reminder ya. Nah, di sini baru bisa katanya. Kita coba. Reminder 5 second ada rapat dengan klien gitu ya. Oke, set reminder for Afif Sepuluh. Nah, ini berarti sudah bisa jalan gitu ya. Tuh, kemudian ada remindernya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.